Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita untuk membuat gambar eh, ini ya, bagian dari pressure vessel. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana Anda sekalian itu menggambar strukturnya. Dan mungkin saya akan contohkan di satu bagian. Nanti di bagian yang lain, Anda bisa lakukan percobaan sendiri. Nah, sebelum menggambar, tentu saja kita harus pelajari dulu ya terkait dengan gambar tekniknya. Nah, di sini kalau Anda lihat, oke, sorry. Nah, ini ada dimensinya. Ada dimensinya, kemudian ada beberapa garis bantunya, kemudian di sini ada plan view-nya, tampak-tampak view-nya, kemudian di sini ada penjelasan pada bagian-bagian detail tertentu, dan juga dilengkapi dengan ukuran. Dan di sini kalau Anda lihat ada um, etiket ya. Nah, di sini akan menjelaskan terkait dengan apa-apa saja yang terdapat di dalam gambar. Didesain oleh siapa, cek oleh siapa, approve oleh siapa, nanti akan muncul pada bagian etiket. Oke, baik. Dari sini setelah kita pahami gambar, kemudian kita lihat dari ukuran-ukuran yang ada, lalu kita bisa mengira-ngira ya. Yang pertama kita kira-kira apa nih yang kira-kira bisa digambar dulu. Nah, ini kalau Anda lihat ya, kalau Anda perhatikan, di sini kan ukurannya sama ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini ukurannya ini sama. T-nya ini sama ya. Kita pakai ukuran yang bawah ini. Kemudian tinggi di sini juga sama ya. Nah, berarti ada kalau tidak di sini ada beberapa part yang harus kita gambar dulu. Yang pertama itu adalah penampang bagian ini, kemudian yang berikutnya adalah penampang bagian ini. Nah, kenapa kita perlu gambar penampang ini dahulu? Karena kalau kita lihat ya di sini, di bagian ini penampangnya itu sama persis. Nah, ketika sama persis seperti ini, berarti ya kita sebisa mungkin harus buat gambar penampang ini dahulu ya. Oke, kita langsung ke gambarnya. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Oke ya, kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Nah, setelah itu jangan lupa kita setting unitnya dulu ya. Kita setting unitnya dulu. Pastikan bahwa kita menggunakan milimeter. Milimeter ya, units. Kemudian di sini tampil, kita pilih milimeter. Kemudian precisionnya kita pilih 2 angka di belakang koma. Nah, kalau sudah kita oke kan. Ya, kita sudah selesaikan bidang gambar di sini. Kemudian yang gambar tadi kita lihat lagi. Nah, ini ya. Nah, biar nggak buka-buka gambar, kita bisa lakukan copy paste dulu ya. Ini kita copy gambarnya. Kita copy dahulu, kita screenshot juga bisa. Oke, dan kita copy, lalu kita masukkan ke dalam gambar AutoCAD-nya. Ya, sini, itu lebih mempermudah. Oke, udah. Nah, langsung kita bisa mulai gambar penampangnya ini. Ini dengan tinggi 200, kemudian tebal 15, tebal flanknya, kemudian bagian tengahnya 9. Oke, kita bisa mulai dulu dengan membuat bagian itu. Saya nyalakan ortho 200, kemudian tadi tebalnya 15 ya, 15. Seperti ini ya. Oke, kita buat dahulu dengan tinggi tadi 200 ya. Oke, kita blok, kita pindahkan ke atas. Enak. Dengan tinggi 200, berarti tinggal kita ukurkan tinggi di sini 200. Lalu tinggal kita mirror.
Nah, cara teknik menggambar seperti ini setiap orang beda-beda ya. Setiap orang pasti memiliki cara sendiri. Nah, sebenarnya yang paling cepat, yang paling utama di AutoCAD itu adalah kecepatan. Jadi, mana yang paling cepat, ya cara itulah yang kita gunakan ya. Karena yang kita kejar di sini itu adalah uh, waktu. Nah, ini ya. Kalau kita mirrorkan, kita cari titik tengah. Nah, selesai. Kemudian kita ini ya, kita apa namanya, kita buat ketebalannya tadi di sini 9 ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini itu ada roundnya itu ukurannya 18. Oke ya, ada round di situ 18. Kita buat dulu, bisa menggunakan offset atau move. Kita bisa menggunakan offset, kemudian distance karena 9 kali 2 berarti 4,5 ya, 4,5. Enter di sini, kemudian bisa kita enter lagi, atau bisa kita langsung mirror juga bisa, MI, kemudian nah selesai. Nah, setelah itu lalu kita buat di sini chamfer ya. Chamfernya tadi ukurannya 18, roundnya 18. Jadi di sini kita cari fillet, FI, fillet. Nah, kemudian kita masukkan radiusnya R. Di sini berapa? Radiusnya masukkan 18 ya. Masukkan radiusnya 18, kemudian tinggal kita klik. Nah, gini. Kemudian bagian sini juga ya. Kita klik dengan ini. Lalu kita bisa lakukan untuk di bagian kiri ya. Kita bisa mirror ataupun pakai cara yang lain, silahkan. Selama itu paling cepat, silahkan digunakan ya. Oh sorry, ini ketinggalan tadi ya. Oke, nah selesai ya, ini selesai. Nah, setelah selesai lalu selanjutnya adalah kita copy dulu. Kita copy dulu karena ini gambar awal kita ya. Kita copy dulu. Copy bagian samping. Oke. Nah, di file yang kita copy ini kita akan membuat bentuk 3 dimensinya. Caranya ini kita region dulu. Region. Nah, udah. Kita pilih objeknya, enter. Nah, kalau sudah menyala semua seperti ini, tadi kalau kita perhatikan ya, ini ketika kita sentuhkan satu bagian dan semua menyala, berarti ini sudah terregion. Lalu kita ke view-nya ini kita rubah ke SE isometrik atau SW isometrik. Nah, ini terserah Anda, bisa SW atau SE. Kalau saya sukanya SE. Nah, ini kita berdirikan ya, kita berdirikan berarti kita rotate 3D. Nah, kita rotate 3D, kemudian kita pilih. Nah, ini ya, kita akan berdirikan berarti ke sini. Tep. Ya. Sudutnya 90 derajat. Nah, dia sudah berdiri. Nah, selain hadap ke sini kan kita masih kita harus buat ke hadap yang satunya. Nah, kita copy aja ini untuk yang lain, nanti kita copy ke sebelahnya. Nah, kemudian kita rotate lagi. Rotate 3D. Nah, kita pilih titiknya di sebelah paling ujung. Sorry. Rotate 3D. Nah, di sini kita pilih bagian ujung, lalu kita masukkan sudutnya 90 derajat. Oke, udah ya. Nah, kalau sudah, kita lihat gambar yang tadi lagi ya. Kita lihat yang gambar tadi, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal lakukan extrude. Kita lakukan extrude. Nah, ukurannya kita perhatikan lagi ya, ukurannya
Kalau di sini itu kita lihat yang paling atas ini ya. Kita lihat yang paling atas. Ini kita harus extrude sepanjang ujung sampai ujung, berarti 5000 ditambahkan 100 ditambahkan 100 berarti 5200. Sedangkan ukuran ke sana kita lihat di 100, ini 2000, ini 100. Sorry, 100, 2200 dan 100 berarti 2200 dan 5200. Oke, 2400 dan 5200. Oke. Berarti ini kita extrude bagian titik ini ya. Bagian titik ini kita extrude EXT. Tinggal diklik mana yang mau di extrude. Nah, enter, kemudian kita masukkan. Tadi berapa? 5200 ya. Masukkan 5200. Oke. Sekarang untuk bagian ke sana itu tadi di extrude 2400 berarti EXT, klik, nah masukkan 2400. Oke, berarti ini kita sudah selesai ya. Nah, ketika selesai dua bagian ini, nah kita tinggal geser dan tinggal kita pasangkan dulu. Oke, ini tinggal digesernya move, pertemukan titik dengan titik. Nah, pertemukan titik dengan titik seperti ini ya. Tep. Nah, ini pasti sudah langsung jadi satu. Ini kemudian kita copy juga di ujungnya. Copy. Nah, bagian ini ya. Bagian ini. Kemudian kita taruh di bagian ujung. Oke. Nah, selanjutnya kita taruh di bagian ini ya. Yang satunya lagi. Kita taruh di bagian ujung sebelah sana. Oops. Sorry. Copy. Nah, dalam gambar teknik atau menggunakan AutoCAD ini harus benar-benar pas ya, karena kalau meleset nanti gambarnya akan beda jadinya. Nah, bagian ini sudah selesai. Kemudian kita bisa buat bagian mana tadi? Kita bisa buat bagian nih, bagian tengah. Ini jaraknya berapa? Kita lihat di sini 1250 dari pusat dan 1250 dari pusat. Oke. 1250 ya. Berarti kita buat ukurannya dari sini, ini di copy ke sana sejauh 2500. Nah, caranya itu macam-macam ya. Cara macam-macam tergantung yang paling cepat yang mana. Nah, kalau saya ini saya sukanya gini, nanti saya buat garis dari sini L. Nah, ini ya. Nih, kemudian dari sini dibuat garis lagi sepanjang 1250. Oke, ini tinggal copy, enter ya. Terus kemudian sekalian ya dari sini, dari tengah-tengah ini, ya dari tengah-tengah ini, kita ukurkan dari tengah sini ya, 1250. Oke, nah kalau sudah, tinggal kita copy. Nah ini ya, tinggal kita copy bagian yang ini ya, tinggal kita copy. Nah, gunakan referensi titik ini, jadi titik tengah di sini. Oke, tutup. Lalu sama dengan yang di sini, kita taruh di sini. Tutup. Nah, kalau ada nggak pas, tinggal kita geser, move. Ya. Oke. Nah, jangan lupa garis bantu ini kita hapus lagi. Garis bantu yang di sini tadi. Oke, bentar ya. Nah, kita hapus. Nah, kalau dilihat, kita cek lagi dia, SW isometrik, kemudian ini realistik.
Oke, nah gambar step pertama sudah selesai. Nah, untuk step berikutnya kita akan coba untuk menghilangkan bagian-bagian ini, kan ada bagian yang berlebih nih kan. Nah, sedangkan di bagian yang di sini ini kan nggak ada nih. Di sini kan nggak ada. Ini kalau kalian lihat, kalau Anda lihat ya. Nah, di sini kan di sini ada berlebih. Tapi di bagian sini kan nggak ada. Nah, di bagian tengah juga nggak ada yang berlebih. Namun kalau Anda lihat profilnya di sini, nah profilnya bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti kita akan pelajari di step selanjutnya. Oke, kita lanjutkan untuk langkah berikutnya, menghilangkan ini ya, material yang berlebih ini ya. Nah, ini kalau kita lakukan pengecekan ada beberapa kesalahan yang saya buat ya. Nih, contohnya di sini, ini harusnya kan naik ke atas ya, tapi posisinya malah di sini. Nah, kalau terjadi seperti ini kita tinggal geser aja sebenarnya ya. Tinggal di move, kemudian tarik ke atas. Nah, ini pun sudah selesai. Asalkan OSNAP itu kita nyalakan, jadi posisinya itu pasti tepat ya. Asalkan OSNAP kita nyalakan. Ini kita lihat lagi gambarnya seperti apa. Nah, kalau dilihat gambarnya itu ini ya. Di sini tidak ada material berlebih, yang material berlebih hanya di bagian sini. Oh iya, di bagian tengah juga belum kita buat ya. Nah, bagian tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin yang bagian tengah dulu ya mungkin ya. Kita bikin yang bagian tengah dulu. Sebenarnya gampang ya. Ini kita bikin wireframe dulu biar enak. Kemudian ini tinggal kita geser ke tengah. Nah, biar pas, tinggal ini ya, tinggal kita copy, kemudian kita pilih bagian tengah. Oh, tengahnya juga nggak nampak ya. Nah, kalau kita kesulitan menemukan bagian tengah, kita bisa menggunakan garis bantu ya. Kita bisa bikin line, kemudian kita buat line di sini. Ini ya, ini kan sorry. Oh, nah kita bisa menggunakan titik tengah di bagian ini. Ini kalau masuk ada titik tengahnya. Ya, benar. Nah, kita bisa ambil titik tengah di sini ya. Kita bikin copy, kemudian kita cari di sini yang copy. Nah, kita cari di bagian tengah yang mana? Segitiga. Kita cari logo segitiga di sini. Udah enggak? Logo segitiga. Oke, kita cari ya. Kita cari logo segitiga. Garisnya harusnya yang nah ini ya. Kita bisa cari di bagian bawah juga. Segitiga. Nah, ini ada gambar segitiga. Kita tarik ke sebelah sini. Nah, kita cari di sini bagian tengah. Nah, ini. Tup. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat, nah ini dia pas di bagian tengah. Oke, udah ya. Udah, berarti ini sudah mirip. Sudah mirip, kita coba lihat dulu realistiknya. Oke, sudah mirip ya. Nah, kita sekarang hilangkan bagian-bagian yang berlebih. Nah, untuk menghilangkan bagian yang berlebih ini, kita bisa menggunakan menu interfere. Interfere ya. Jadi untuk memotong kita gunakan menu interfere. Kita ketikkan interfere. Oke. Kemudian kita pilih apa namanya yang mau kita interfere. Nah, apa nama bagian yang mau kita interfere. Klik bagian ini, kemudian klik bagian satunya, klik, kemudian kita enter. Nah, oh select second object. Oh sorry, kita ulangi ya. Klik interfere, kemudian klik objeknya satu, enter, klik second object. Nah, dua, kemudian kita enter. Tung. Nah, akan muncul seperti ini.
Nah, setelah muncul seperti ini itu akan ada warning seperti ini. Nah, ini jangan dicentang ya, dihilangin centangnya, kemudian kita close. Nah, setelah kita close, nah ini tuh kita tuh kayak semacam memisahkan gitu ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya di sini, kemudian di sini ada bagian ya, ada bagian yang lain. Nah, di sini kemudian kita lakukan subtract atau pemotongan. Subtract. Nah, ini ya, subtract yang mau dipotong mana, nih ya. Kemudian kita gunakan yang mau untuk memotong mana, besonya yang mana ya istilahnya. Nah, kan bagian ini tadi kan, sorry, mana ini? Nah, ini, klik. Nah, sudah. Nah, kalau di sini itu berarti bagiannya sudah kepotong ya. Sudah terpotong, namun kalau kita lihat di bagian depan ini masih ada part. Nah, ini harus kita hilangkan. Nah, caranya kita bisa menggunakan menu Spirit atau memisahkan. Nah, itu ada di bagian atas ini. Spirit, klik, kemudian klik yang apa namanya bagiannya. Nah, setelah itu enter. Itu ya. Nah, ini harusnya sudah terpisah ya. Ya, ini sudah terpisah. Nah, kalau sudah terpisah, tinggal kita hapus yang bagian depan. Tum. Nah, kalau kita lihat di solidnya, realistiknya, nah, ini sudah nampak gini ya. Nah, kemudian kita samakan tadi dengan gambar yang tadi ya. Dengan gambar yang tadi, ini ya, kita tampak atas, kita 2D wireframe. Nah, kalau Anda perhatikan di sini bentuknya di sini sudah sama ya. Kita perhatikan daerah sini, ini bentuknya seperti ini. Kemudian gambar AutoCAD kita seperti ini. Oke, nah berarti gitu ya caranya ya. Nah, untuk langkah berikutnya di sini kan ada gambarnya itu dibuat seperti ini ya. Nah, untuk menggambar seperti ini kita bisa menggunakan menu Flatshoot. Flatshoot itu caranya kita buka satu lembar kerja baru. Kita buka satu lembar kerja baru, new, kemudian jangan lupa ya, ketika di awal, nih ketika di awal, jangan lupa kita setting unitnya dulu. Sebenarnya bisa disetting dari awal sih dengan apa namanya pengaturan khusus. Namun di sini ini untuk pengetahuan, jadi jangan lupa untuk setting unit karena ini sangat penting. Ini ya, sini milimeter, dua angka di belakang koma, oke. Nah, setelah itu gambar yang tadi, yang satunya tadi, ya kita kopikan ke sana. Kita kopikan ke sana. Ambil satu, sorry, jangan ketinggalan. Copy, kemudian kita paste di sini, paste di sini. Oh, nah muncul. Oh ini, sorry. Ini ya, udah muncul ya. Nah, tinggal kita move ke atas. Nah, kita gunakan menu Flat Shoot. Flat Shoot. Flat Shoot, oke. Udah ya. Nah, di sini ada pengaturan. Ini pengaturan garis. Misalkan ini garis nyata, itu kita kasih warna putih. Kemudian garis yang tidak nampak, ini kita kasih warna kuning. Kemudian kita bedakan garisnya. Kalau nggak nampak kan putus-putus ya. Nah, ini kita load dulu. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita load garisnya yang putus-putus. Kita pilih ISO dash. Oke. Nah, kalau sudah ini kita pilih ya garisnya yang dash. Oke, nah ini sudah yang nampak continuous, yang tidak nampak dash dan warnanya yellow. Kemudian kita klik create. Nah, kemudian kita taruh di sini base point-nya, taruh di sini, scale-nya 1, kemudian X scale faktornya juga 1,
kemudian rotation angle-nya 0. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini garis yang tidak nampak. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat sudah sama persis dengan gambar yang saya minta untuk dibuat ya. Di sini ada garisnya, ya, ada garis-garisnya. Nah, sama seperti yang dibuat saat ini juga ada garis-garisnya. Gitu ya caranya ya. Hanya ini yang perlu diperhatikan. Ini tadi kan saya hanya mencontohkan satu. Sedangkan yang harus Anda buat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan selain itu juga harus dilengkapi dengan dimensi ya. Ini kalau Anda lihat harus dilengkapi dengan dimensi. Nah, ini bisa Anda setting sendiri. Kalau dimensi nanti bisa ditambahi. Nah, ini ya kalau sudah nanti ini bisa kita copy kemudian kita masukkan ke bidang gambar kita. Misalkan di sini ya, ini bidang gambar kita mau taruh sini silahkan. Ini ya. Nah, terus misalkan nih kita mau flat shoot tapi yang nampak seperti ini, yang nampak miring gini ya. Nah, ya kita tinggal pilih aja di sini. Nih, kita pilih dulu tampaknya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini kemudian kita flat shoot. Flat, sorry, flat shoot. Oke. Nah, kalau sudah, nanti kita setting seperti lagi, kemudian kita ketik create. Nah, kita klik create ya. Nah, kebetulan kalau dilihat dari gambar itu kan tidak memperhatikan gambar yang nampak atau garis yang nggak nampak. Nah, itu bisa kita setting saja, kita setting berarti kita ulangi ya, kita ulangi lagi. Flat shoot, kemudian settingnya ini ya kita buat garis lurus saja, continuous, kemudian ini warnanya kita samakan white block, create. Nah, udah selesai, klik. Setelah itu scale-nya 1, 0. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita copy ini gambarnya, tinggal Ctrl C, kita pindah ke bidang gambar kita ya. Pindah ke bidang gambar kita. Di sini Ctrl V. Nah, gini ya. Ini kalau kita buat realistik, oke. Nah, ini karena kita tadi nggak rubah di ininya ya, di settingan di sana tadi, makanya gambarnya tetap seperti ini. Oke. Nah, ini contoh sederhana yang saya buat. Nanti Anda sekalian bisa kembangkan sendiri. Yang lain, ini masih banyak gambar yang kurang, itu bisa dilengkapi. Oke, mungkin itu sekian dulu dari saya. Jadi kalau ada yang bingung, silahkan. Jangan lupa kontak saya. Nanti bisa kita discuss untuk pembuatan gambar seperti ini. Oke, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.